Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Ota Film. Kali ini, saya akan menceritakan tentang alur cerita film yang berjudul City of Ember. Film ini dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang sebuah kota yang tidak pernah merasakan, ataupun melihat cahaya matahari. Kota ini hanya diterangi oleh lampu-lampu dan terancam akan kegelapan total. Sebelum kita masuk ke inti cerita filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu channel ini ya teman-teman, agar channel ini dapat berkembang dan saya menjadi lebih bersemangat untuk mengupload video-video lainnya. Terima kasih bagi yang sudah klik tombol subscribe-nya, dan saatnya kita masuk ke dalam isi cerita filmnya. Film berawal di sebuah tempat rahasia, yang terlihat beberapa orang ilmuwan dan arsitek hebat dunia, akan membangun sebuah kota di bawah tanah untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia, dan generasi selanjutnya tidak akan mengetahui tentang kehidupan di bumi seperti saat sekarang ini. Semua rahasia tersebut telah disimpan rapi pada sebuah kotak yang diset selama 200 tahun agar tidak bisa dibuka. Namun bisa terbuka jika situasi begitu genting. Kotak tersebut diserahkan dari generasi ke generasi selanjutnya oleh wali kota pada masanya. Akan tetapi setelah 150 tahun, kotak itu sudah terlupakan dan tidak seorang pun mengetahui keberadaannya. Sampai akhirnya setelah 200 tahun berlalu, kotak itu terbuka dengan sendirinya, yang seharusnya manusia yang tinggal di bawah tanah itu telah mengetahui bahwa kota harus mereka tinggalkan. Kota bawah tanah tersebut bernama Ember. Sebuah kota yang tidak pernah bertemu dengan cahaya matahari. Selama ini mereka hanya diterangi oleh cahaya lampu yang merupakan hal sangat berharga bagi kelangsungan hidup mereka. Wali kota yang saat ini menjabat, tidak tahu di mana kotak itu berada. Tetapi dia mengetahui tak lama lagi kota akan hancur. Namun sang wali kota merahasiakan hal itu, sebab tidak ingin semua warga panik karena tidak ada jalan keluar dari kota Ember. Di kota ini, setiap anak yang telah lulus sekolah, telah disediakan pekerjaan oleh wali kota. Pekerjaan mereka pilih secara acak dengan kartu undian, dan pekerjaan tersebut akan dilakukan sampai mereka tua. Ada seorang anak yang bernama Nina, yang menginginkan pekerjaan sebagai pengantar surat, namun ternyata dia mendapatkan pekerjaan yang tidak ia inginkan, yaitu di sebuah generator listrik, yang merupakan satu-satunya penghasil daya, yang selama ini menerangi kota Ember selama 200 tahun. Nina mencoba menukarkan pekerjaannya dengan seorang laki-laki yang bernama Dun, yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengirim pesan. Ternyata Dun menyetujuinya, karena Dun sangat menginginkan bekerja di generator, karena ayahnya dulu juga bekerja di sana. Dun ingin menyelamatkan Ember dari kegelapan. Akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Nina merupakan anak yatim piatu. Dia tinggal bersama nenek dan adiknya yang bernama Pupi. Setiap malam agar Pupi tertidur, Nina selalu memutar alat perekam suara telepon secara manual, yang dimana berisi rekaman suara ayah dan ibunya sebelum meninggal. Di sisi lain di tempat Dun, dia tinggal bersama ayahnya yang merupakan ahli mesin dan elektronik. Di keesokan harinya, Nina memulai hari pertamanya bekerja. Ia mendapatkan seragam dari bosnya, dan Nina memulai pekerjaannya dengan sangat bahagia. Begitu juga dengan Dun, yang memulai pekerjaannya di sebuah generator di tempat yang gelap dan kotor. Walaupun begitu, Dun sangat menyukai pekerjaannya. Lalu di saat Nina mengantar surat pertamanya, ia dikejutkan dengan seseorang yang datang dari luar rumah, yang terlihat ketakutan. Ia mengatakan kalau ia melihat binatang yang sangat besar di kegelapan sana, tempat yang sangat dilarang bagi warga Ember untuk melewatinya. Jika ketahuan melanggar, maka ia akan dimasukkan ke dalam penjara. Di tempat Dun bekerja, ia sedang sibuk menambal kebocoran pipa,
Karena pipa-pipa tersebut tidak ada yang lain untuk gantinya, jadi setiap kebocoran diatasi dengan cara ditambal dan ditambal terus-menerus. Sebenarnya Dun belum pernah melihat generator tersebut. Apakah generator itu besar seperti yang diceritakan oleh orang-orang, atau mungkin sebaliknya? Suatu ketika Dun penasaran dan mencoba menjelajahi terowongan paling bawah itu sendiri, dengan petunjuk sebuah peta. Di peta itu ia melihat ada terowongan yang dihapus dari peta. Pintu menuju terowongan itu dikunci dari dalam agar tidak ada orang yang bisa masuk ke dalamnya. Tak lama kemudian cahaya lampu di kota mendadak padam, sehingga kota menjadi gelap. Kejadian ini sering terjadi dalam waktu 3 kali dalam seminggu. Hal ini disebabkan karena generator yang sudah terlalu tua. Setelah diperiksa, ternyata ada generator yang terbakar. Orang-orang pekerja di generator sibuk memadamkan api tersebut. Itulah pertama kali Dun melihat generator yang begitu besar. Di malam harinya, Nina sedang mencari Pupi. Ternyata Pupi sedang bermain di dekat kotak yang selama ini terlupakan. Keesokan harinya Nina mendapat pesan dari seseorang untuk wali kota, di mana isi pesan tersebut mengatakan bahwa kapalnya sudah siap. Nina pun bergegas menuju ke ruangan wali kota untuk menyampaikan pesan. Di dalam ruangan wali kota, Nina melihat lukisan wajah wali kota terdahulu, dan salah satu wali kota terdahulu itu adalah kakek buyut Nina. Pada lukisan itu, Nina melihat kakek buyutnya memegang sebuah kotak yang terlihat di rumah Nina semalam. Lalu Nina pun menyampaikan pesan yang tadi kepada wali kotanya. Kemudian terlihat banyak orang yang mengantri membeli persediaan makanan. Namun pada saat ini persediaan makanan tidak ada lagi. Tetapi warga Ember tidak ada yang mengetahui. Kemudian di rumahnya, Nina sedang memperhatikan kotak tersebut. Lalu Nina mencoba membukanya, dan ia melihat sebuah surat yang robek. Lalu ia coba untuk menyambung sobekan satu persatu. Ia sambungkan kata demi kata yang tidak ia mengerti. Lalu Nina mencoba mencari sesuatu pada kotak itu, dan tidak sengaja ia menekan sesuatu, yang membuat kotak itu mengeluarkan sebuah benda seperti kaca. Namun Nina tidak tahu kegunaan benda tersebut. Tak lama kemudian, terlihat neneknya sedang diperiksa dokter. Lalu dokter menyarankan agar nenek istirahat secukupnya, karena kondisi nenek benar-benar tidak sehat, serta persediaan obat di kota Ember sudah habis. Kemudian tak lama setelah dokter pergi, tiba-tiba lampu kembali padam, dan Nina pun memeluk adiknya dengan erat. Keesokan harinya, waktu Nina melihat neneknya di kamar, ternyata neneknya tidak bergerak sama sekali, yang artinya neneknya sudah meninggal. Sekarang Pupilah satu-satunya keluarga Nina yang tersisa. Kemudian Nina memutuskan pindah ke rumah yang lebih kecil untuknya dan adiknya. Nina selalu memperhatikan kotak itu dan kembali mencoba menyatukan kata demi kata pada surat itu. Sekarang ia ditemani oleh Dun untuk membantu memecahkan persoalan tersebut. Lalu Dun mengajak Nina ke sebuah terowongan yang telah dihapus dari peta, dan mereka menuju pintu yang terkunci dari dalam. Di saat Dun mencoba membuka pintu itu, tiba-tiba terlihat binatang yang cukup besar lewat di dekat mereka. Binatang seperti tikus raksasa itu mengejar mereka. Lalu Nina naik ke atas, yang dimana itu adalah tempat penyimpanan makanan. Namun sekarang tidak ada apa-apa di sana. Untung saja tikus itu terperangkap, sehingga Nina dan Dun berhasil kabur. Lalu Nina melihat helm yang dipakai Dun. Di helm itu ada tulisan My Flat. Kemudian Dun menceritakan bahwa dulu orang yang memakai helm itu bernama My Flat. Menurut informasi, My Flat tenggelam di dasar pipa dan tidak dapat diselamatkan. Ternyata My Flat itu adalah ayahnya Nina. Lalu Nina mencari informasi dari orang yang dekat dengan ayah dan ibu Nina. Mungkin saja ia bisa memecahkan misteri kotak tersebut. Kemudian orang itu membawa Nina ke sebuah ruangan tersembunyi, di mana dulunya ayah Nina mencoba mencari jalan keluar dari Ember menggunakan kereta menuju ke tempat yang bisa menyelamatkan keberlangsungan hidup warga Ember. Namun ayahnya meninggal, dan hanya helmnya yang bisa diselamatkan. Nina menjadi sedih, dan cuma bisa termenung mendengarkan kenyataan itu.
Nina langsung mencari Dun di tempat kerjanya. Lalu mereka berdua mencoba masuk ke terowongan yang tidak ada dalam peta itu. Ternyata setelah dibuka, di sana banyak sekali cadangan makanan yang bisa menyelamatkan warga dari kelaparan. Ternyata ini adalah ulah dari wali kota itu sendiri. Ia menyimpan makanan hanya untuk dirinya sendiri. Mereka sangat kecewa atas ulah wali kotanya. Lalu Nina mencoba bicara dengan asisten pribadi wali kota, menceritakan tentang apa yang telah mereka lihat. Namun ternyata asisten wali kota itu juga terlibat di dalamnya. Wali kota langsung menginterogasi Nina, yang saat itu wali kota baru selesai makan. Lalu ia melihat sebuah kotak yang dibawa Nina dan mempertanyakan kotak itu. Ternyata lampu tiba-tiba padam, dan Nina menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Sekarang semua polisi mencari Dun ke rumahnya. Lalu Dun melarikan diri ke sebuah rumah kaca di ujung kota Ember, dan di sana Nina sudah menantinya. Di sana mereka masuk ke dalam ruangan rahasia, yang di dalamnya terdapat sebuah kereta tua lama tak terpakai. Dun mengetahui tentang kereta itu, karena kereta itu adalah buatan ayahnya. Mereka menaiki kereta itu dengan mengikuti jalur rel entah kemana tujuannya. Sampai akhirnya mereka sampai di ujung rel tersebut. Sementara di kota, para warga merayakan acara tahunan kota Ember, yang dipimpin langsung oleh wali kota, karena ia merasa di bawah kepemimpinannya membuat Ember menjadi lebih baik. Kembali pada Nina dan Dun, mereka mencoba menjatuhkan dua buah kunci yang berasal dari kotak tersebut. Namun salah satu kunci sengaja diambil oleh Nina sewaktu melarikan diri dari ruang wali kota. Dun tahu mereka harus pergi ke generator. Namun mereka harus kembali ke kota untuk menjemput Pupi. Kini mereka bertiga tepat berada di depan pintu generator yang terkunci. Nina mencoba mencari sesuatu yang bisa untuk membuka pintu tersebut. Akhirnya Nina menemukan petunjuk bahwa kunci itu ada di belakang loker, sesuai dengan gambar pada kotak itu, yang desainnya sama dengan bangunan tempat tersebut. Dun mencoba membuka loker itu. Ternyata di dalam loker itu, masih banyak loker-loker yang lainnya. Tapi mereka tahu, kalau itu bukanlah loker, melainkan sebuah perahu. Lalu mereka mencoba memutar tuas di dekatnya, dan perahu-perahu tersebut bergerak mengikuti rel yang ada di bawahnya. Perahu tersebut bergerak menuju generator, yang pintunya otomatis terbuka. Kemudian perahu-perahu tersebut membuat formasi, dan perahu tersebut langsung masuk menuju sungai. Akan tetapi, kincir besar tersebut langsung menghancurkan perahu-perahu tersebut. Ada yang salah dengan hal ini, sesuatu yang harus mereka pecahkan berdua. Kemudian mereka mencoba membuka sebuah pintu dengan dua kunci yang berasal dari kotak milik Nina. Mereka berhasil masuk, dan menaiki tangga menuju ke pusat pengendali generator. Generator yang sangat besar dan tinggi. Dan mereka memasukkan kedua kunci, di mana membuat kincir yang menghancurkan perahu tadi kembali berputar. Tiba-tiba kincir tersebut berhenti berputar. Dengan dibantu oleh teman Dun yang bernama Sul, yang sama bekerja dengannya, membantu Dun untuk memperbaikinya. Namun terjadi lonjakan listrik yang sangat tinggi, sehingga membuat lampu-lampu di kota Ember meledak, dan air kotor pun mulai masuk ke dalam kota Ember. Wali kota pun mulai ketakutan, karena ia tahu tak lama lagi kota Ember akan berakhir. Lalu sang wali kota bersembunyi di tempat dia selama ini menyimpan banyak makanan. Tanpa disangka, di dalamnya juga ada tikus raksasa yang berdiam di sana. Lalu Dun, Nina dan adiknya Pupi langsung menaiki perahu itu. Namun Sul tetap berdiam di sana untuk membantu agar kincir tetap bergerak. Akhirnya mereka bertiga berhasil melewati kincir tersebut. Perahu mereka dengan cepat melaju menyusuri goa yang berbelok-belok, dan terhempas ke air yang tenang. Sampai akhirnya mereka berhenti di ujung sungai tersebut. Di sana mereka menemukan sebuah korek api yang pertama kalinya mereka lihat. Mereka mengikuti panduan untuk menyalakan korek api itu. Lalu mereka berjalan menuju ke atas, dan menemukan sebuah pintu yang tak tahu menuju kemana. Setelah pintu terbuka, ternyata mereka telah sampai di daratan bumi yang sama gelapnya dengan kota Ember.
di sana mereka menemukan sebuah mobil tua, yang mungkin berumur ratusan tahun. Namun, mereka kembali merasa takut, karena tempat yang mereka temukan sama gelapnya dengan kota ember. Lalu mereka terduduk diam. Dan tak lama setelah itu, mereka melihat kilauan cahaya berwarna kuning, yang tidak lain adalah cahaya matahari yang mulai terbit. Itulah pertama kalinya mereka melihat cahaya matahari. Di sebuah lubang, jauh di bawah sana, mereka bisa melihat kota ember. Lalu mereka mencoba menjatuhkan sebuah batu yang berisi pesan. Dan untung saja, pesan itu diterima oleh orang yang tepat. Orang itu adalah ayah Dun, yang pernah mencoba keluar dari kota ember bersama ayahnya Nina, namun mereka gagal. Pada akhirnya, Dun, Nina, dan Pubi berhasil keluar dari kegelapan. Kemudian, film pun selesai.